Oke, baik anak-anak. Materi kita pada hari ini itu merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang poin yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Untuk itu, untuk substansi ini artinya adalah isi. Jadi isi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu apa saja? Begitu. Berbicara soal Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ibu ulangi, berbicara soal Pancasila ini merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun yang bukan warga negara Indonesia. Itu Pancasila. Pancasila ini sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun yang bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Bagaimana? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia itu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sudah pahamkah sampai di sini? Untuk itu, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila atau isi hak dan kewajiban asasi manusia ini itu dilihat dalam 3 kategori. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Kita bahas dulu nilai dasar. Nilai dasar ini itu adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Ibu ulang, nilai dasar ini nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar ini itu bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Itu adalah nilai dasar. Selanjutnya nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Ibu ulang, nilai instrumental itu merupakan nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Pada umumnya, nilai instrumental ini berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Itu nilai instrumental. Selanjutnya, nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman. Artinya bahwa nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah nilai praksis. Sampai di sini sudah pahamkah? Jadi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila itu terdapat 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Selanjutnya, kita akan bahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Untuk itu, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mari kita lihat sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, kita sebagai warga negara itu dituntut untuk menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan juga menghormati perbedaan agama.
Dalam sila ini sudah ditegaskan seperti itu. Jadi setiap warga negara itu wajib memiliki agama, wajib juga melaksanakan ibadah, dan wajib juga menghormati perbedaan agama. Ibu ambil salah satu contoh tentang menghormati perbedaan agama. Salah satu contohnya misalnya salah satu contoh yaitu di Malang, yaitu tepatnya di Jawa Timur. Di Malang sana gereja Katolik, gereja Kristen, dan juga masjid itu tempatnya berdekatan. Meskipun tempatnya berdekatan, itu mereka saling menghormati dan menghargai masing-masing perbedaan. Pada saat Idul Fitri, biasanya kehidupan di Malang pada saat Idul Fitri itu gereja Katolik gereja Katolik Kristen menyediakan tempat bagi saudara-saudari kita yang beragama Islam itu menyediakan tempat beribadah di depan gereja Kristen dan juga di depan gereja Katolik. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh bahwa kehidupan yang berdampingan seperti itu harus kita ikuti terus. Sehingga tidak ada perselisihan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Itu. Jadi meskipun saling berdekatan begitu, tempatnya saling berdekatan seperti itu, mereka hidupnya berdampingan satu sama lain. Tanpa memperhatikan perbedaan yang lain. Itu adalah sila pertama. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, kita sebagai warga negara itu juga dituntut untuk menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Pada sila ini kalian lihat bahwa tidak ada yang harus didahulukan, semuanya harus sama. Semuanya harus sama. Tidak ada yang misalnya, orang ini adalah orang yang terpandang, maka dia didahulukan. Tidak ada. Di sila kedua ini sudah menegaskan bahwa setiap orang itu tanpa kompromi, tanpa diganggu-gugat, itu memiliki kedudukan yang sama. Tidak bisa dibeda-bedakan. Itu. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini, kita sebagai warga negara juga dituntut untuk mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara, yaitu dengan semangat gotong royong, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ibu ambil poin rela berkorban. Sulit sekali anak-anak muda zaman sekarang rela berkorban. Sulit. Kenapa ibu bilang sulit? Karena mereka sekarang itu lebih mementingkan diri sendiri. Untuk berkorban dengan orang lain itu susah. Kalau berkorban dengan pacar, wajar. Itu ngeri memang. Itu harus totalitas itu tuh. Itu yang ibu tidak mau. Rela berkorban jangan soal cinta, harus berkorban dengan yang lainnya. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, kita juga dituntut untuk saling menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan. Iya, pada sila keempat ini memang harus seperti itu. Jangan ada justru adanya musyawarah ini yang akhirnya baik. Begitu. Ini harus penting yang sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita sulit mengambil jalan tengah. Kadang satu tidak mau dengan yang satu, tidak mau kalah. Harus dengan musyawarah. Selanjutnya adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini kita sebagai warga negara tentunya dituntut juga untuk mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ini sudah mencerminkan bahwa adanya keadilan di situ. Sampai di sini sudah pahamkah? Ibu yakin kalian sudah paham ya? Nilai dasar tadi itu merupakan nilai yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Penjabaran kelima sila Pancasila tadi tentunya sudah kalian pahami dan sudah Ibu jelaskan tadi, dan tentunya kalian paham. Selanjutnya di sini Ibu akan masuk, yaitu nilai substansi yang berikutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental tadi itu pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Sehingga peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Pasal 28A sampai 28J ini berbicara soal hak asasi manusia. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1994 tentang hak asasi manusia, yang mana di dalam tab MPR ini terdapat piagam HAM Indonesia. Yang berikutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya kalian bisa baca di slide peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia yang lainnya, yaitu tentang ketentuan dalam undang-undang adalah sebagai berikut. Ketentuan dalam peraturan pemerintah juga, dan juga ketentuan dalam keputusan presiden. Bisa kalian baca di dalam slide. Sampai di sini sampai di sini sudah pahamkah? Ibu lanjut. Tadi instrumental, sekarang adalah nilai praksis. Nilai praksis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa nilai praksis adalah suatu nilai yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis ini dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu. Jadi substansi nilai dasar, substansi nilai instrumental, dan substansi nilai praksis. Nah, nilai praksis ini akan terwujud jika nilai dasar dan nilai instrumental itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika nilai dasarnya ini tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai itu bukan dikatakan nilai praksis. Nilai praksis ini akan terwujud jika apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal ini tentunya dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah nilai praksis. Ini adalah sikap yang ditunjukkan. Artinya bahwa nilai praksis, nilai yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari atau sikap positif yang ditunjukkan dalam sehari-hari bisa kalian lihat pada ketuhanan yang Maha Esa, kita harus saling menghormati antar umat beragama, pada kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya kita saling mencintai sesama manusia. Terus adanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran. Selanjutnya persatuan Indonesia, itu tentunya kita harus saling rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Harus ada cinta tanah air. Selanjutnya sila yang keempat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini tentunya kita mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Terus menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, itu yang penting. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita harus menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu yang penting. Sampai di sini Ibu rasa sudah jelas ya, ada 3 substansi yang harus kalian pahami, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nilai dasar tadi adalah nilai yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Nilai instrumental itu pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Peraturan daerahnya sudah kalian lihat di slide sebelumnya. Selanjutnya untuk nilai praksis itu nilai yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin kalian sudah paham ya sampai di sini? Sekian materi kita hari ini. Tuhan memberkati.